Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabela dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi konsep dasar dan fungsi administrasi pendidikan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan adalah proses mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, administrasi ini tidak hanya sebatas mengurus dokumen, tetapi juga meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di sekolah maupun madrasah. Contohnya, kepala sekolah menyusun program tahunan, guru menyiapkan rencana pembelajaran, tata usaha mengatur data siswa, dan komite sekolah ikut serta mendukung kegiatan sekolah. Nah, semua itu merupakan bagian dari administrasi pendidikan. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada efektivitas, efisiensi, kooperatif, partisipatif, dan fleksibilitas. Baiklah, yang pertama itu efektivitas. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan administrasi harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Nah, artinya semua program sekolah harus benar-benar mendukung tercapainya visi dan misi lembaga. Yang kedua itu efisiensi. Administrasi pendidikan juga harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara optimal, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. Jadi, kegiatan yang dilakukan tidak hanya berhasil, tetapi juga hemat dan tidak boros. Nah, yang ketiga itu kooperatif. Keberhasilan administrasi pendidikan sangat bergantung pada kerjasama. Guru, kepala sekolah, staf, hingga siswa perlu saling mendukung agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Keempat itu partisipasi. Nah, selain kerjasama di dalam sekolah, prinsip ini menekankan keterlibatan semua pihak. Orang tua dan masyarakat juga diajak berperan aktif untuk menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang kondusif. Dan yang terakhir itu fleksibilitas. Dunia pendidikan terus berubah sehingga administrasi tidak boleh kaku. Setiap aturan dan program harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan mengikuti kerangka POAC. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Di sekolah, perencanaan dilakukan dengan menyusun visi, misi, tujuan, serta program tahunan. Contohnya, membuat program literasi, perencanaan ujian sekolah, atau rencana pembangunan fasilitas baru. Kita sebagai calon guru, perencanaan ini tampak dalam penyusunan RPP, modul praktikum, serta menyiapkan alat dan bahan laboratorium sebelum kegiatan praktikum dimulai. Bagi calon lulusan pendidikan kimia, fungsi ini terlihat saat kita mengorganisasi kegiatan praktikum, seperti kita membagi kelompok, menentukan jadwal penggunaan laboratorium, dan mengatur siapa saja yang bertanggung jawab atas alat-alat tertentu. Nah, yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan. Di sekolah, actuating adalah pelaksanaan kegiatan, yaitu bagaimana kepala sekolah dan guru menggerakkan seluruh warga sekolah agar rencana yang dibuat dapat terlaksana. Misalnya, rapat rutin atau kegiatan belajar mengajar. Kita sebagai calon guru kimia, kita juga harus mampu menggerakkan siswa agar bersemangat belajar. Contoh, kita membimbing mereka pada saat kegiatan praktikum di laboratorium dengan kita memberikan arahan eksperimen dan memotivasi mereka untuk berani mencoba dan melakukan praktikum tersebut. Dan terakhir itu ada controlling atau pengawasan.
Controlling dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi. Misalnya, kepala sekolah melakukan supervisi ke kelas untuk melihat jalannya pembelajaran. Sebagai calon lulusan pendidikan kimia, fungsi ini tampak ketika kita menilai laporan praktikum siswa, mengecek keterampilan mereka dalam menggunakan alat, dan memberikan umpan balik agar pembelajaran lebih baik. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dengan fungsi utama POAC yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Bagi kita, selaku mahasiswa pendidikan kimia, mempelajari topik ini bermanfaat karena membekali kita dengan keterampilan untuk merencanakan pembelajaran, mengorganisasi praktikum, memotivasi siswa, serta melakukan evaluasi. Nah, dengan keterampilan tersebut, kita lebih siap menjadi pendidik dan pengelola pembelajaran yang profesional di masa depan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.